wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang project manajemen project sistem informasi. Masuk ke bagian kelompok proses proyek ya. Kelompok proses proyek ini biasa dibagi 5 ya. Ada inisiasi atau inisiator, kemudian ada proses planning, kemudian ada proses eksekusi, kemudian ada monitoring, controlling, nah kemudian ada closing ya. Pada tahap inisiasi proyek ini adalah awal proyek dimulai. Dan di sini ada dapat piagam proyek ya, atau pendefinisian proyek. Antara lain ada keterangan ruang lingkup, tujuan proyeknya apa, waktu pengerjaannya, biaya proyek, dan informasi umum lainnya yang sifatnya global ini ya. Kemudian di sini juga ada pembuatan dokumen perencanaan proyek ya. Menentukan tujuan secara rinci ya. Kemudian penentu untuk pelaksanaan faktor untuk menentukan pelaksanaan proyek, menentukan ruang lingkup, jadwal, kebutuhan, STM ya, batasan proyek, menentukan kriteria keberhasilan proyek ya. Kemudian mekanisme inisiasi proyek itu bisa dilihat dari sisi pemilik ya. Pemilik nanti akan memberikan penugasan atau surat tugas ya kepada manajer proyek dan timnya. Manajer dan timnya membuat definisi proyek. Jadi yang membuat definisi proyek ini adalah manajer dan tim proyek. Yang memberikan tugas adalah pemilik proyek atau owner. Nah, surat tugas inilah nanti akan dijadikan acuan di dalam pelaksanaan proyek, mulai dari pembuatan perencanaan manajemen proyek. Si manajer proyek membuat definisi proyek ya, juga membentuk tim, memberikan tugas tim, membagi tugas kepada tim. Kemudian masuk ke tahap perencanaan proyek. Setelah menentukan definisi proyek, masuk ke perencanaan proyek, membuat deskripsi detail di sini. Deskripsi detail dari definisi proyek tadi. Secara umum, perencanaan itu berisi ruang lingkup, pengerjaan, waktu pengerjaan, rencana anggaran biaya, cost ya, scope, time, cost, kemudian quality, STM, manajemen risiko, komunikasi, procurement, kemudian integration, serta stakeholder. Nah, tujuan dari perencanaan proyek: menentukan scope, schedule, cost proyek, menetapkan prosedur pengontrolan proyek ya. Jadi di sini menentukan ruang lingkupnya sampai batas mana, apa saja ruang lingkupnya, kemudian penjadwalannya. Nanti ada jadwal meeting, ada jadwal komunikasi, ada jadwal pelaksanaan proyek, dan lain-lain terkait dengan biaya proyek. Kemudian menetapkan prosedur pengontrolan proyek, kemudian menentukan kualifikasi personel. Nah, ini baru menentukan STM nih. Kemudian mengidentifikasi risiko proyek serta penanggulangannya. Jadi di sini sudah risiko juga sudah diperhitungkan. Kemudian menyetujui project baseline, mengukur kinerja proyek ya. Nah, cara kerjanya adalah manajer bersama-sama dengan tim mempelajari kembali project definisi, membuat perencanaan berdasarkan project definisi tadi, kemudian pemilik memberikan persetujuan pada perencanaan tadi setelah diajukan. Kemudian dokumennya antara lain ada perencanaan project ya, ada WBS, work breakdown struktur, jadi rincian kerja ya,
Kemudian ada penugasan tim, ada jadwal proyek, ada anggaran belanja, kemudian ada perencanaan komunikasi, meeting, reporting, dan seterusnya. Kemudian ada perubahan, request, ya ada formnya. Kemudian ada penyimpanannya, lognya. Kemudian nanti ada perencanaan manajemen proyek ya. Jadi kalau ada yang baik itu manajer, tim, dan pemilik proyek menentukan usulan perubahan, itu harus ada prosedur kontrol ya, harus ada change kontrol prosedurnya. Makanya harus ada form change request ya. Nah ini semua harus ada laporannya dari manajer proyek ya. Nanti diketahui oleh pemilik proyek dan disetujui oleh pihak perusahaan. Jadi manajer proyek itu bertanggung jawab memelihara, merevisi, mengkomunikasikan perencanaan proyek secara berkala, memonitor, melaporkan status proyek kepada pemilik, menetapkan wewenang masing-masing personil tim. Jadi di sini ada 24 proses perencanaan proyek ya. Dari sisi integrasi ini perencanaan, pengembangan perencanaan proyek, membuat rencana manajemen proyek, kemudian ada dari segi ruang lingkup. Ini ada manajemen ruang lingkup rencana ya. Ada persyaratan, mengumpulkan persyaratan. Ada ruang lingkupnya, skupnya didefinisikan. Kemudian ada work breakdown struktur ya. Dari time schedule ya, ini membuat jadwal. Kemudian jadi pada saat membuat rincian pekerjaan itu ada di proses menentukan scope ya. Kemudian menentukan waktu nih, penjadwalan ya. Di sini ada menentukan kegiatan, sini menentukan kegiatannya, urutannya, juga sumber daya kegiatannya, lama kegiatan, sini itu di proses waktu ya. Kemudian di proses biaya nih, ada biaya paket, perkiraan biaya, ada penentuan anggaran ya. Jadi penentuan anggaran itu ada di cost ya. Untuk quality, untuk mutu ya, ini ada di quality, penjaminan mutu. Kemudian SDM ada di proses human resource ya. Dan meeting, reporting ini ada di komunikasi ya. Kemudian risiko, ini ada di proses risiko. Itu antara lain ada merencanakan manajemen risiko, lalu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi ya, mengantisipasinya. Dan procurement, ini perencanaan pengadaan barang ya. Semua yang dibutuhkan di dalam proyek ya. Kemudian ada stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek ya. Nah, prinsip perencanaan proyeknya. Daripada perencanaan proyek ini, prinsipnya adalah pembagian ya, pengalokasian. Jadi pembagian kerja, pengalokasian kerja, penjadwalan kerja ya. Ini 3 ya, pembagian kerja, pengalokasian kerja, penjadwalan pekerjaan. Manajer proyek harus dapat melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini pedoman dasar ya untuk tetap dalam anggaran yang sudah direncanakan sesuai dengan lingkup ya. Kemudian tujuan perencanaan proyek untuk menyediakan suatu kerangka kerja. Fungsi perencanaan proyek sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Perencanaan biaya nih. Biaya diperlukan apa saja untuk proyek ya, dalam kurun waktu tertentu ya. Perencanaan tenaga kerja ini SDM ya. Ada kualifikasinya, keterampilan, keahliannya sesuai dibutuhkan dalam suatu proyek. Peralatan ya, procurement ya. Kemudian bahan atau material juga termasuk procurement. Kemudian pelaksanaan ya, eksekusi. Tindak lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam project management plan. Nah, itu intinya ya. Kemudian tujuan eksekusi
merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam manajemen plan ya, project management plan. Itu tujuan dari eksekusi, merealisasikan, mengkoordinasikan kinerja tim proyek ya, merealisasikan perubahan rencana proyek. Nah, cara kerjanya, setelah rencana dibuat, maka manajer dan timnya membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung ya. Kemudian manajer proyek dan tim melaksanakan semua tugas, membuat laporan, mendapatkan persetujuan dari setiap fase pekerjaannya. Kemudian dokumennya, proyek eksekusi adalah berupa pedoman hasil kerja atau work result guideline ya. Pedoman untuk melaksanakan monitoring yang sedang dikerjakan. Jadi ada panduannya ya, untuk melihat hasil kinerjanya yang sudah dilaksanakan. Kemudian proyek dibatasi oleh ruang lingkup, waktu, dan biaya. Pedoman tadi ya, yang work result guideline ini juga dibatasi oleh scope, time, dan cost ya. Monitoring ini dilaksanakan setiap hari ya. Kemudian dokumen yang harus disiapkan adalah work result guideline. Jadi ada panduan ya, ada pedoman ya. Nanti digunakan untuk monitoring. Kira sesuai nggak nih guideline-nya dengan kenyataan realnya ya, pelaksanaan proyeknya. Nah, laporan prosesnya itu antara lain ada mengembangkan piagam atau definisi proyek, kemudian mengidentifikasi stakeholder, kemudian mendapatkan tim proyek, mengembangkan tim, kemudian mengelola tim, komunikasi, mengelola komunikasi juga, kerjasama antar tim, melakukan procurement, pengadaan barang ya, kemudian mengelola keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, dalam bidang teknologi informasi atau sistem informasi, tahap-tahapannya adalah planning ya. Tahap eksekusinya yang pertama tahap planning. Jadi pertama itu biasanya definisi analisa kebutuhan, kemudian planning ini termasuk menganalisa kebutuhan ya. Jadi project charter di dalam planning, penentuan bahasa pemrogramannya apa, database yang digunakan apa, toolsnya yang dipakai apa. Ini tahap planning ya. Ini termasuk software yang digunakan, tools ya, editor, nah itu digunakan apa, nah itu ada tahap planning ya. Jadi analisa kebutuhannya di dalam planning untuk konsep SDLC ya. Sistem development life cycle ya. Jadi untuk proyek pembuatan software ya, ini sebenarnya secara global ya, planning. Yang kedua adalah tahap analisis ya, yang dilihat antara lain dampak terhadap bisnis ya, potensi risiko, keamanan data, dan konsep high availability ya, jika diperlukan. Jadi di sini ada faktor keamanan juga, faktor risiko, pengaruh terhadap bisnis ya, yang dilihat. Kemudian yang ketiga baru tahap mendesain. Nah, desain ini mulai dari perancangan database, ada pembuatan ARD ya, entity relation diagram, jadi hubungan antar entitas, hubungan antar calon-calon tabel ya, hubungan antar calon-calon file ya, TRD. Nanti sana juga ada hubungan antar recordnya, LRS ya. Kemudian ada pseudocode-nya, ini untuk algoritma secara bahasa sehari-hari ya. Kemudian ada DFD-nya, ini diagram flow-nya ya. Dan ada use case-nya, use case diagramnya. Ini untuk menentukan secara fungsi ya. Use case ini untuk menentukan secara fungsi apa saja yang dibutuhkan, menu-menu apa saja, fungsi-fungsi apa saja yang harus ada di dalam sebuah aplikasi yang akan dibuat
software yang akan dibuat itu nanti fungsi-fungsinya apa saja. Kalau diibaratkan di ATM itu bisa menarik tunai, bisa transfer, ya, bisa transfer, kemudian bisa juga cek saldo dan seterusnya. Itu fungsi-fungsi terkait dengan suatu aplikasi, ya. Itu istilahnya adalah use case diagram. Kemudian ada kegiatan atau activity diagram, ya. Ini terkait dengan bisnis, ya, terkait dengan model bisnisnya, aktivitas bisnisnya, ya, aktivitas bisnisnya dari software yang akan dibuat itu, alurnya seperti apa, alur kegiatannya, mulai dari login, ya, kemudian nanti aktivitinya login seperti apa, kemudian nanti ada aktiviti dari pemanggota, misalkan perpustakaan seperti apa, kemudian ada pom buku seperti apa kalau kasusnya perpustakaan. Kemudian sini ada hipodiagram, ini menggambarkan pendokumentasian, ya, secara global, ya, dari hierarki input, proses, output, ya. Jadi di sini ada pendokumentasian menu-menu program apa saja yang ada di dalam program yang kita buat, terkait dengan desain, tema desainnya, desain formnya dan seterusnya. Nah, kemudian baru nanti ada tahap implementasi, ya, penerapan. Tapi sebelum penerapan ke pengujian atau testing, ya. Kemudian ada deploy. Nah, ini terkait dengan deployment ini terkait dengan software apa saja yang digunakan, ya. Terkait juga nanti dengan komponen, terkait dengan hardware, software, ya. Ini deploy komponen terkait dengan hardware, software. Kemudian nanti ada manual guidance-nya dan seterusnya. Nah, ini secara umum, ya. Jadi pelaksanaan eksekusi proyek di sistem informasi. Kemudian di monitoring controlling. Tujuannya kan untuk mengontrol, ya, mengawasi, ya, mengendalikan, ya, pelaksanaan proyek sesuai jalurnya, baik itu skupnya, baik itu jadwalnya dan seterusnya. Nah, tujuannya memastikan tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tujuannya itu. Kalau ada pembaharuan atau tidak nanti didokumentasikan. Kontrol terhadap waktu, scope, quality, ya. Kemudian ada penggunaan POM kalau ada perubahan. Kemudian biaya, cost, dan sesuai yang telah ditetapkan, sudah ditentukan hingga proyek itu selesai. Nah, dari penggunaan tadi, pelaksanaan tadi, maka dibuat laporan status proyek dan kemajuan proyek, ya. Yang kalau ada perubahan dilakukan perubahan perencanaan proyek, ya. Ini dokumen-dokumen dalam controlling atau monitoring. Jadi ada catatan pertemuan, ya, selain dokumen project, perencanaan project, dokumen project plan, ada juga catatan pertemuan atau meeting, ya, reporting, ada formulir permintaan perubahan, change request, ada lognya, kemudian ada laporan kemajuan, ada tracking penelusuran kegiatan, ada estimasi biaya penyelesaian proyek, ya. Nah, ini monitoring controlling, ada 11 proses, ya, memantau, mengontrol proyek, kemudian melakukan kontrol perubahan, kemudian validasi skupnya, lingkup kontrolnya, jadwalnya, biayanya, kualitasnya, komunikasinya, risiko pengadaan. Jadi ini mengontrol, monitoring kegiatannya terhadap proses-proses yang terjadi di dalam pelaksanaan proyek. Kemudian terakhir adalah
close project ya. Tentunya melaporkan hasil-hasil apa saja yang sudah dicapai ya dalam kegiatan-kegiatan proyek yang telah dilaksanakan. Nah, ini dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Ada antara lain ada laporan pelaksanaan proyek, laporan penyelesaian proyek, ada berita acara, ada serah terima pekerjaan, ada pembubaran tim proyek. Nah, itu untuk proses ya, kelompok proses 5 kelompok proses manajemen proyek ya. Nah, sini proses pada inisiasi proyek sebanyak sebanyak 5 proses ya. Prosesnya tadi ada 5 atau 6. Oh, ada 2 ya. Itu integrasi dan stakeholder ya. Jadi ada 2 kegiatan nih, ada integrasi mengembangkan definisi proyek dan mengidentifikasi stakeholder ya. Kalau inisiasi, kalau perencanaan ada 24 proses. Kalau eksekusi ada berapa proses? Ada 8 ya. Mengembangkan definisi proyek, mengidentifikasi stakeholder, mendapatkan tim, mengembangkan tim, mengelola komunikasinya, melakukan procurement pengadaan, dan mengelola keterlibatan stakeholder. Jadi ada 8 kegiatannya. Kalau eksekusi 8, inisiasi 2 ya. Kalau perencanaan ada 47 ya. 24 ya, perencanaan 24. Paling banyak perencanaan. 24, kalau eksekusi 8. Kalau monitoring ada 11 ya, monitoring ada 11. Jadi untuk closing ada 2 ya. Integrasi ini sama kayak inisiasi ya, closing. Ini bedanya dia procurement. Kalau yang di sana itu definisi stakeholder ya. Nah, jadi di sini proses pada inisiasi ada 2 proses yang jawabannya A. Mewujudkan perencanaan proyek yang telah dibuat pada manajemen proyek merupakan mewujudkan perencanaan proyek yang telah dibuat pada manajemen proyek. Tujuan pelaksanaan proyek ya. Nah, tujuan dari pelaksanaan proyeknya. C ya, mewujudkan perencanaan proyek. Masuk ke pelaksanaan proyek. Ini jawabannya C nih, mewujudkan perencanaan proyek yang telah dibuat pada manajemen proyek. Jadi dia setelah merencanakan maka melaksanakan proyek. Baru nanti ada tahap ini kan eksekusi ya, nanti ada tahap monitoring, controlling. Sebutan lain dari project charter, nah ini ada project definisi ya. Jadi selain disebutnya piagam project, disebut juga project definisi atau definisi project. Di sini itu tadi perkiraan biaya berapa, yang bertanggung jawab siapa, nama proyeknya apa. Ya, jadi seputar scope ya, ruang lingkup, kemudian jadwal, mulai proyeknya kapan dan diselesaikan kapan, gitu ya, secara global ya. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proyek ya, informasi awal ya, yang mengerjakan siapa dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya dokumen pendukung pada tahap eksekusi. Pada tahap eksekusi itu ada project charter ini inisiasi ya, tahap awal. Work result guideline ini pada tahap
ini pelaksanaan proyek ya. Ini nanti untuk digunakan untuk monitoring. Kalau manajemen ini pada pusat perencanaan, formulir permintaan perubahan. Nah, ini ya, formulir permintaan perubahan gitu ya. Kemudian pendukung pada tahap eksekusi adalah formulir permintaan perubahan. Eksekusi. Tadi eksekusi. Nah, eksekusi ini ya. Jadi eksekusi ini dokumennya formulir permintaan perubahan atau change request form ya. Ini termasuk controlling ya. Kemudian kalau tadi kalian yang ini work result guideline pada saat eksekusi atau pelaksanaan proyek ya. Tujuan eksekusi itu merealisasikan perencanaan proyek, nah, ya kan. Nah, jadi mewujudkan perencanaan proyek ya, pelaksanaan eksekusi ya. Kemudian mulai proyek charter, proyek definisi, ini pada tahap eksekusi, dokumen pendukung pada tahap eksekusi. Nah, ini formulir permintaan perubahan ya. Jadi kalau work result guideline itu pada saat controlling itu formulir permintaan perubahan, controlling sama ya, monitoring, controlling. Eksekusi ini work result guideline ini pedoman untuk pekerjaan ya, pelaksanaan pekerjaan digunakan untuk monitoring nanti nih. Jadi pada tahap eksekusi ini dokumen WRG. Nah, jadi dokumen pendukung pada tahap eksekusi ya, pada pelaksanaan ya, ini work result guideline ya. Kalau controlling ini ya, monitoring, controlling, formulir permintaan perubahan. Jadi pada tahap pelaksanaan atau eksekusi adalah WRG, work result guideline. Jadi dia membuat macam pedoman ya, atau panduan hasil dari pekerjaannya apa, seperti apa nanti yang akan digunakan pada tahap monitoring, controlling. Dan juga nanti pada tahap controlling disiapin formulir permintaan perubahan. Nah, kalau terkait dengan perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan proyek. Closing, nah closing ini tujuannya ya untuk kalau menentukan tujuan proyek secara rinci itu plan ya, secara rinci itu plan. Merevisi aktivitas itu pada saat monitoring, controlling ya, mengontrol bersama, eksekusi kegiatan, mengakhiri nih ya. Tujuan closing proyek adalah mengakhiri penugasan anggota tim proyek, karena ada pembubaran juga dia. Iya, jadi ini untuk bahan untuk kuis nanti. Ini ada inisiasi proyek, itu prosesnya sebanyak 2 proses, yaitu proses pendefinisian stakeholder sama pengembangan definisi proyek ya, pembuatan definisi proyek. Terus kalau yang mewujudkan perencanaan proyek, plan ya, adalah eksekusi ya, pelaksanaan. Kalau project charter nama lainnya project definition. Kalau formulir meeting ini digunakan untuk komunikasi ya.
Kalau project management plan ini pada saat perencanaan. Memulai permintaan perubahan ini pada saat monitoring kontrolnya WRG. Kalau pada saat guideline, pedoman, acuan atau petunjuk ini pada saat pelaksanaan atau eksekusi ya. Kalau dokumen pendukung pada tahap eksekusi ya ini WRG, work result guideline. Dan closing untuk mengakhiri penugasan anggota proyek, pembubaran proyek ya. Kemudian kalau contoh-contoh dari definisi seperti ini, nama proyeknya, ini untuk yang info globalnya, pemiliknya, manajernya siapa, deskripsi singkat, kemudian nanti ada permasalahan bisnisnya seperti apa, kemudian deskripsi produknya apa saja. Kalau di bab 4 nanti ini lebih ke sistem informasi ya. Nah, ini contohnya adalah project charter dari sistem informasi pelayanan perpustakaan berbasis web ya. Ini yang untuk tugas kelompok nih, tugas kelompok yang ada di bab 1, yang ada di pertemuan 1 ya. Nah, tugas kelompok membuat project charter untuk status untuk studi kasusnya disesuaikan dengan APSI. Nah, untuk contohnya ada di pertemuan 4 ya, project charter. Lumayan banyak juga nih. Nih, project charternya di sini contoh kasusnya adalah perpustakaan berbasis web. Di sini ada info globalnya, ada nama proyek, pemilik dan seterusnya, permasalahannya diceritakan. Kalau di sini intinya ingin meningkatkan pelayanan ya, pelayanan perpustakaan ini dengan mengembangkan sistem berbasis digital ya, itu intinya. Nah, kalau di produknya ada data buku, data anggota ini, tabel-tabelnya ya, file-filenya. Kemudian kalau penentu keberhasilannya ada antara komitmen ya, komitmen konsistensi ya, dan hubungan antara manajemen dengan tim proyeknya ya. Termasuk juga ada dokumentasi proyek yang lengkap ya. Kemudian keuntungan yang diharapkan apa dari sisi administrator ya. Nah, ada penyimpanan data purpose, ada penyimpanan data anggota, ada input data anggota, transaksi peminjaman, pengembalian dan dana seterusnya. Dari sisi user nih, pemakai dari anggota. Kemudian dari sisi teknologi yang digunakan, dari komputer servernya apa, Core i3 misalkan, atau Core i5 ya. Kemudian kliennya misalkan minimal Core 2 Duo dan seterusnya. Dari sistem operasinya pakai Windows apa, Windows 10 misalkan, atau Windows Server. Softwarenya pakai apa, misalkan software webnya pakai Framework CI, database misalkan pakai MySQL ya. Itu ya, jadi teknologi yang digunakannya apa, deskripsi termasuk tujuan proyeknya untuk apa. Tujuannya di sini untuk membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang cepat ya dengan permasalahan pelayanan kesehatan. Kok kesehatan di sini? Jadi dengan pelayanan perpustakaan ya. Itu tujuannya adalah untuk membangun sistem yang dapat mendukung pelayanan perpustakaan. Hasilnya nanti bisa mengeluarkan info lebih cepat ya, begitu data buku, data anggota dan seterusnya. Kemudian proyek ini kira-kira dikerjakan dalam waktu berapa hari. Ini kalau 3 bulan aja 100 hari, artinya 3 bulan lebih. Kemudian bangun sistem dengan segala pendukungnya, perawatan selama kurun waktu tertentu, jadi ada maintenance-nya.
perkiraan biaya 5 juta. Nah, perkiraannya misalkan ini ya, ada anggaran RAB, rencana anggaran biaya. SDM nya ini 8 orang anggota tim proyek, 1 orang merangkap pekerjaan dan 1 orang manajer proyek. Ini contohnya ya. Kemudian ada kegiatannya nih, menentukan kegiatan-kegiatannya dari tahap pengembangan proyek, dari tahap pertama ya. Dari langkah atau tahapan pertama menganalisa dan desain sistem ya, dan mendesain dan menganalisa dan mendesain sistem ya. Itu diperkirakan 9 hari, biayanya diperkirakan 4 juta. Mendesain aplikasinya 7 hari, lalu codingnya, pemrogramannya 55 hari. Kemudian setelah selesai di testing, kemudian penerapan, instalasi, kemudian pendokumentasian, kemudian training, kemudian administrasi, dan seterusnya nih, pemeliharaan, dan seterusnya. Kemudian ada batasan proyek secara umum. Batasan pertama adalah pembuatan sistem informasi sampai pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian tidak dibahas mengenai quality control dan quality assurance. Jadi ada penjaminan asuransi itu nggak dibahas. Kemudian tidak dibahas mengenai risiko proyek. Ini batasannya, jadi risikonya nggak diperhitungkan di sini. Perjelas ini biaya yang dimaksud apa gitu ya. Jadi itu batasan-batasannya dalam proyek tersebut. Kemudian asumsi pengadaan itu maksudnya apa, human resource seperti apa, SDM-nya, anggota tim proyeknya siapa, manajer proyeknya siapa, struktur organisasinya seperti apa. Nah, ini adalah asumsi-asumsinya supaya sama gitu ya antara berbagai stakeholder ya, baik itu pengembang maupun yang menugaskan maupun stakeholder yang lain, supaya sama ini asumsinya. Nah, ini contoh yang harus kalian buat untuk proses project definition atau definisi proyek atau project charter ya. Nama lainnya project charter atau project definition atau definisi proyek. Ini nanti kalau kasusnya di APSI beda, bukan ini, sesuaikan aja ya. Yang lainnya sama, langkah-langkahnya sama. Ada penjelasan permasalahan, ada ringkasan penjelasan permasalahannya. Kalau ini kan permasalahan tadi intinya adalah ingin meningkatkan pelayanan perpustakaan dengan mengembangkan sistem berbasis digital. Produk-produknya, tabel-tabelnya, file-filenya, faktor penentu keberhasilannya, keuntungan dari user, dari administrator, dari user ya, kemudian dari teknologi yang dipakai, eksekusi proyek dan tujuan proyek, kemudian hasil yang diinginkan, penjadwalan, cost-nya, kemudian kegiatan di dalam proyeknya, batasan dan asumsi itu ya yang dibuat. Ini untuk penjelasan tugas kelompok. Jadi dikumpulkan pada saat pertemuan 4 ya, di 2 minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan mulai dikumpulkan ya, untuk tugas kelompok. Gimana tugas kelompoknya itu, gunakan kertas tulis tangan ya. Jadi ditulis tangan, nanti ditulis ini nama anggotanya, kemudian jadi di sini dibagi-bagi aja, dibagi-bagi pekerjaannya, dibagi-bagi kan, jangan dikerjakan sendiri, biar ringan, dibagi-bagi dengan anggota kelompoknya. Jadi si A mengerjakan
bagian apa ya, permasalahan kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih ada 10 ya, ada 10 poin ya. Nah itu dibagi aja, ada yang dapat 1 orang, ada yang mengerjakan dua topik misalkan ya, 2 item misalkan, 1 orang ada yang mengerjakan 1 item gitu ya, bagi-bagi aja biar ringan. Oke, itu aja untuk pembahasan kelompok, tugas kelompok, dan juga materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan kelompok proses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.